Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memberikan penjelasan materi mengenai elips dan elipsoida. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya, Dia Khairunisa, dan rekan-rekan saya yaitu Saya Rika PDS Ditya. Saya Damek Usuka. Dan saya Nova Cindy. Baik, kita masuk pada materi elips dan elipsoida. Pada bagian pertama, kita akan membahas elips terlebih dahulu. Submateri yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama, persamaan standar elips dan persamaan elips dengan pusat P alfa, beta. Kemudian yang kedua, persamaan garis singgung elips. Yang ketiga, sifat utama garis singgung elips. Dan yang terakhir, persamaan tali busur elips. Nah, kita pelajari terlebih dahulu apa itu definisi dari elips. Elips merupakan himpunan semua titik pada bidang yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Perhatikan pada gambar berikut. Yang dimaksud dari jumlah jarak terhadap dua titik tertentu selalu sama itu misalnya T4F2 ditambah T4F1 itu sama dengan T5F2 ditambah T5F1. Kemudian, untuk setiap titik T berlaku panjang TF1 ditambah panjang TF2 sama dengan 2A. AB disebut dengan sumbu panjang, yang mana panjang AB sama dengan 2A. Kemudian, CD disebut sumbu pendek. Titik-titik A, B, C, dan D disebut puncak-puncak elips. Nah, elips sendiri ada yang berjenis elips horizontal dan elips vertikal. Unsur-unsur elips dapat dilihat melalui dua gambar berikut. Ada sumbu mayor, sumbu minor, fokus elips, puncak elips, locus rectum, garis arah atau direktris, dan fokus elips. Begitu juga dengan elips yang vertikal. Nah, untuk elips dengan pusat O 0,0, saya dan rekan-rekan saya sudah merangkum materinya sebagai berikut. Ada persamaan elips. Untuk elips yang horizontal itu X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Sedangkan untuk elips yang vertikal, untuk bagian penyebutnya itu dimulai dari B pangkat 2 baru ditambahkan dengan Y pangkat 2 per A pangkat 2 sama dengan 1. Bedanya di penyebutnya. Untuk fokus elipsnya itu di elips horizontal itu plus minus C, 0, sedangkan di vertikal 0, plus minus C, jadi kebalikannya. Begitu pula untuk puncak, bisa dilihat pada tampilan layar. Untuk locus rectum, sama-sama 2B pangkat 2 per A. Untuk sumbu mayor, di elips horizontal itu di sumbu X, vertikal di sumbu Y. Untuk sumbu minor, yaitu kebalikannya. Untuk eksentrisitas atau E, rumusnya adalah C per A, sama dengan dikurangi B pangkat 2 per A. Untuk garis direktrisnya, elips horizontal rumusnya adalah X sama dengan plus minus A pangkat 2 per C. Sedangkan di elips vertikal rumusnya adalah Y sama dengan plus minus A pangkat 2 per C. Sebagai bahan latihan, selesaikanlah soal berikut ini. Soalnya yaitu tentukan persamaan elips yang titik-titik apinya terletak pada sumbu X dan simetris terhadap titik O serta sumbu panjangnya 24. Eksentrisitas numeriknya atau E sama dengan 3 per 4. Perlu digarisbawahi di sini titik-titik api itu nama lain dari titik fokus. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui pada soal. Di soal sudah diketahui sumbu panjangnya, yaitu 2A sama dengan 24, yang mana kedua ruas bisa kita kurangkan dengan, bisa kita bagi dengan 2. Jadi 2A dibagi 2, kemudian 24 dibagi 2, kita peroleh A sama dengan 12. Nah, rumus eksentrisitas itu kan E sama dengan C per A. Kita udah punya C per A-nya itu tadi berapa, yaitu 3 per 4. Nah, untuk menghitung C, bisa dicari dengan C sama dengan 3 per 4 dikalikan A. Kita substitusikan A itu sama dengan 12. Jadi, C sama dengan 3 per 4 kali 12, hasilnya adalah C sama dengan 9. Kita masukkan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Kita substitusikan nilai A dan juga nilai C-nya. Jadi, B kuadrat sama dengan 144 dikurangi 81. Ekuivalen dengan B kuadrat sama dengan 63. Setelah kita peroleh A, B, dan
C-nya kita masukkan ke rumus persamaan standar elips atau persamaan elips pada pusat 0,0. Rumus persamaan standar elips yaitu X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Kita tinggal substitusikan nilai A dan juga nilai B-nya. Jadi, kita peroleh persamaan standar elips dari soal tersebut adalah X pangkat 2 per 144 ditambah Y pangkat 2 per 63 sama dengan 1. Baik, seperti itu teman-teman penyelesaian dari contoh soal yang pertama. Kemudian kita akan coba cek persamaan yang telah kita peroleh di GeoGebra. Kita masukkan saja hasil persamaan yang telah kita hitung tadi, yaitu X pangkat 2 per 144 ditambah Y pangkat 2 per 63 sama dengan 1. Nah, terlihat elips tersebut merupakan hasil GeoGebra dari soal pertama tadi. Oke, kita lanjutkan pada materi yang berikutnya, yaitu elips dengan pusat P, alfa, beta. Nah, untuk pusat ini, persamaan elips pada elips yang horizontal itu X min alfa dikuadratkan per A kuadrat ditambah Y min beta dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Sedangkan untuk elips yang vertikal, itu X min alfa dikuadratkan per B kuadrat ditambah Y min beta dikuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Jadi, posisi penyebut A kuadrat dan B kuadratnya itu saling bertukar posisi. Untuk fokus elipsnya pada elips yang horizontal itu alfa plus minus C, beta, sedangkan untuk vertikalnya itu alfa, beta plus minus C. Untuk puncak elips horizontal itu alfa plus minus A, beta. Sedangkan untuk elips vertikalnya alfa, beta plus minus A. Untuk lotus rectumnya masih sama rumusnya seperti pusat 0,0 tadi, yaitu 2B pangkat 2 per A. Untuk sumbu mayornya, apabila di sumbu X artinya elips tersebut horizontal. Sedangkan untuk di sumbu Y artinya elips tersebut vertikal. Sumbu minor adalah kebalikan dari sumbu mayornya. Rumus eksentrisitasnya masih sama, yaitu C per A, dan garis direktris untuk elips horizontal itu X sama dengan A kuadrat per C plus minus alfa, sedangkan untuk elips vertikal yaitu Y sama dengan A kuadrat per C plus minus beta. Agar teman-teman semakin paham, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Ubahlah persamaan elips 225 dikali X min 2 dikuadratkan ditambah 289 dikali Y min 3 dikuadratkan sama dengan 65.025 ke bentuk kanonik. Kemudian tentukan koordinat titik puncak, titik fokus, dan panjang lotus rectumnya. Nah, tadi kan ada 3 hal yang ditanyakan. Kita kerjakan satu per satu. Yang pertama, kita kerjakan terlebih dahulu untuk menentukan titik puncak dari elips tersebut. Kita tulis terlebih dahulu apa tadi soal sebelumnya, yaitu adanya persamaan 225 dikali X min 2 dikuadratkan ditambah 289 dikali Y min 3 dikuadratkan sama dengan 65.025. Nah, kedua ruas kita bagi dengan 65.025. Nah, dari hasil pembagian tersebut kita peroleh X min 2 dikuadratkan per 289 ditambah Y min 3 dikuadratkan per 225 sama dengan 1. Nah, dari hasil tersebut, dapat kita peroleh A kuadrat itu 289. Sehingga ekuivalen dengan A, yaitu akar dari 289, sama dengan 17. Kemudian, kita peroleh juga B kuadrat sama dengan 225. Sehingga ekuivalen dengan B sama dengan akar dari 225, yaitu 15. Selain itu, kita peroleh informasi bahwa pusat elips tersebut ada di titik P 2,3. Kita sudah peroleh nilai A dan nilai B-nya, yaitu A sama dengan 17 dan B sama dengan 15. Nah, perlu kita perhatikan di sini karena nilai A lebih besar dari nilai B, maka elips tersebut termasuk dalam elips yang horizontal. Nah, karena elips tersebut merupakan elips horizontal, maka titik puncaknya bisa kita cari dengan rumus alfa plus minus A, beta. Kita substitusikan nilai alfa, kemudian nilai A, dan nilai betanya. Maka puncak elips tersebut yaitu 2 plus minus
17,3, yang mana ekuivalen dengan 19,3 dan juga min 15,3. Nah, jadi titik puncak elips tersebut adalah 19,3 dan min 15,3. Nah, kita lanjutkan untuk mencari poin pertanyaan yang kedua, yaitu menentukan titik fokus elips. Nah, C itu adalah jarak titik pusat ke titik fokus. Maka C sama dengan A pangkat 2 min B pangkat 2. Nah, ini tadi kan kita sudah memperoleh nilai A pangkat 2 dan nilai B pangkat 2-nya. Yang mana nilai A pangkat 2 itu 289, dan nilai B pangkat 2 yaitu 225. Jadi kita substitusikan saja, C sama dengan akar 289 dikurangi 225. Hasilnya yaitu C sama dengan akar 64. Ekuivalen dengan C sama dengan 8. Nah, karena kita sudah memperoleh C itu sama dengan 8, maka titik fokus elips tersebut bisa kita tuliskan dengan rumus alfa plus minus C, beta. Kita sudah mempunyai tadi itu nilai alfanya sama dengan 2. Nilai C-nya kita peroleh 8 dan nilai betanya itu 3. Jadi kita tuliskan 2 plus minus 8,3. Hasilnya adalah min 6,3 dan 10,3. Jadi titik fokus elips tersebut adalah min 6,3 dan 10,3. Nah, kita lanjut pada poin pertanyaan yang ketiga, yaitu kita diminta untuk menentukan lotus rectum dari elips tersebut. Nah, kita sudah memperoleh nilai A sama dengan 17, nilai B-nya sama dengan 15. Karena sudah diperoleh seperti itu, nah, kita masukkan saja ke rumus lotus rectum dari elips. Rumus lotus rectum elips yaitu 2B kuadrat per A. Jadi ekuivalen dengan 2 dikali 15 kuadrat per 17. Hasilnya adalah 450 per 17. Jadi lotus rectum elips tersebut adalah 450 per 17. Nah, selanjutnya kita akan melihat hasil-hasil yang telah kita peroleh ke dalam GeoGebra. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu persamaan elipsnya, yaitu 225 dikali X min 2 dikuadratkan ditambah 289 dikali Y min 3 dikuadratkan sama dengan 65.025. Nah, gambar di kanan itu merupakan hasil penggambaran dari elips menggunakan persamaan tersebut. Kemudian kita masukkan titik-titik puncak dari elips tersebut. Nah, kita peroleh titik-titik puncak tadi ada 19,3 dan juga min 15,3. Nah, tampak pada gambar yaitu titik A dan B merupakan titik puncak dari elips tersebut. Kita kasih garis dulu di antara dua titik tersebut. Kemudian kita lanjut untuk memberikan titik pada titik fokus elips tersebut. Yang pertama ada min 6,3 dan yang kedua yaitu 10,3. Nah, kalau tadi titik A dan B itu merupakan titik puncak elips, maka sekarang titik C dan titik D merupakan titik fokus dari elips. Nah, selanjutnya saya beri garis X sama dengan min 6 dan juga X sama dengan 10 untuk menandakan adanya garis lotus rectum dari elips tersebut.
Selanjutnya adalah materi persamaan garis singgung elips. Yang pertama, persamaan garis singgung elips jika diketahui gradien. Persamaan garis singgung pada elips yang gradiennya M adalah pada elips horizontal, yaitu Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat plus B kuadrat. Untuk elips vertikal, Y sama dengan MX plus minus akar B kuadrat dikali M kuadrat plus A kuadrat. Selanjutnya, persamaan garis singgung pada elips yang berpusat di P alfa, beta dengan gradien M. Pada elips horizontal, persamaan garis singgungnya yaitu Y minus beta sama dengan M dikali X min alfa plus minus akar A kuadrat dikali M kuadrat plus B kuadrat. Untuk elips vertikal, Y min beta sama dengan M dikali X minus alfa plus minus akar B kuadrat dikali M kuadrat plus A kuadrat. Untuk yang selanjutnya, persamaan garis singgung elips jika diketahui titik singgungnya. Untuk persamaan garis singgung pada elips dengan pusat di O 0,0 dengan titik di T, X1, Y1 untuk elips horizontal yaitu X dikali X1 per A kuadrat ditambah Y dikali Y1 per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips vertikal, X dikali X1 per B kuadrat plus Y dikali Y1 per A kuadrat sama dengan 1. Untuk selanjutnya, persamaan garis singgung pada elips dengan pusat di P alfa, beta dengan titik di T X1, Y1. Untuk elips horizontal, yaitu X min alfa dikali X1 min alfa per A kuadrat plus Y min beta dikali Y1 min beta per B kuadrat sama dengan 1. Untuk elips vertikal, X min alfa dikali X1 min alfa per B kuadrat ditambah Y min beta dikali Y1 min beta per A kuadrat sama dengan 1. Sifat utama garis singgung pada elips. Garis singgung di suatu titik pada elips membagi dua sama besar sudut antara garis yang melalui titik itu dengan titik api yang satu dan garis yang melalui titik tersebut dengan titik api lainnya. Selanjutnya ada tali busur elips. Jika T di luar elips, maka garis kutub itu menjadi tali busur singgung. Jika T pada elips, maka garis kutub menjadi garis singgung, dan jika T di dalam elips, maka garis kutub tidak memotong elips. Bisa diperhatikan pada gambar 3.3. Untuk definisi elips yang lain adalah elips adalah himpunan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis tertentu besarnya tetap. Nilai perbandingan itu lebih kecil dari 1 dan dinamakan eksentrisitas atau keeksentrikan numerik yang disimbolkan dengan E. Untuk contoh soalnya, tentukan nilai M sehingga garis Y sama dengan min X plus M itu menyinggung elips dengan persamaan X kuadrat per 20 ditambah Y kuadrat per 5 sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya, kita tuliskan dulu yang diketahui pada soal. Kita tulis persamaan elips yang tadi sudah diketahui, yaitu X kuadrat per 20 ditambah Y kuadrat per 5 sama dengan 1. Dan kita juga mengetahui garis singgung Y sama dengan min X plus M. Setelah itu, kita substitusikan garis singgung Y sama dengan min X plus M ke dalam persamaan elips. Sehingga menjadi X kuadrat per 20 ditambah Y-nya ini kita ganti dengan min X plus M dikuadratkan per 5 sama dengan 1. Plus 4 dikali min X plus M dikuadratkan per 20 sama dengan 1. Lalu kita hitung yang di dalam kurung yaitu min X plus M itu kita kuadratkan menjadi X kuadrat plus 4 kali X kuadrat min 2XM ditambah M kuadrat sama dengan 20.
Lalu kita kalikan 4 dengan X kuadrat min 2XM plus M kuadrat menjadi X kuadrat plus 4X kuadrat min 8XM plus 4M kuadrat sama dengan 20. Lalu kita hitung yang sukunya sejenis, yaitu X kuadrat dan 4X kuadrat, menjadi 5X kuadrat min 8XM plus 4M kuadrat min 20 sama dengan 0. 20-nya ini kita pindah ruas ke kiri. Lalu dari hasil tersebut kita peroleh bentuk persamaan kuadrat itu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan hanya itu 5, nya itu min 8M dan C-nya itu min dan C-nya itu 4M kuadrat min 20. Karena tadi pada soal itu telah kita ketahui bahwa garis singgung Y sama dengan min X plus M itu menyinggung persamaan elips atau menyinggung elips, diskriminannya itu sama dengan 0. Lalu dapat kita tuliskan D besar sama dengan 0. Sehingga kita peroleh D sama dengan 0, dan rumus diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC, sehingga D sama dengan 0 ini ekivalen dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Lalu kita masukkan bentuk persamaan kuadrat yang tadi kita telah peroleh, di mana B-nya itu sama dengan min 8M, jadi di sini min 8M kuadrat, kurangi 4, A-nya itu 5, dan C-nya itu 4M kuadrat min 20. Kita hitung, min 8M dikuadratkan itu menjadi 64M kuadrat, lalu 4 dikali 5 dikali 4M kuadrat min 20 itu menjadi 20 dikali 4M kuadrat min 20 sama dengan 0. Kita hitung lagi, menjadi 64M kuadrat min 80M kuadrat min 400 sama dengan 0. Sini yang di dalam kurung, yang 80M kuadrat min 400-nya ini kita keluarkan dari dalam kurung menjadi 64M kuadrat min 80M kuadrat plus 400 sama dengan 0. Lalu kita pindahkan min 16M kuadrat ini ke ruas kanan menjadi 400 sama dengan 16M kuadrat. Lalu untuk mencari M kuadratnya itu, kedua ruas sama-sama kita bagi dengan 16, yaitu menjadi 400 per 16 sama dengan M kuadrat. Hasilnya adalah 25 sama dengan M kuadrat, di mana M itu sama dengan plus minus 5. Sehingga di sini kita sudah memperoleh bahwa nilai M itu sama dengan min 5 atau plus 5. Untuk gambar pada GeoGebranya itu seperti pada video ini. Pertama, kita masukkan dulu persamaan elips tadi, yaitu X kuadrat per 20 ditambah Y kuadrat per 5 sama dengan 1. Di sini sudah terlihat gambar elipsnya. Lalu selanjutnya kita masukkan persamaan garis singgung, yaitu Y sama dengan min X, dan kita masukkan M-nya itu positif 5. Lalu untuk yang kedua, kita masukkan persamaan garis singgung dengan nilai M-nya itu negatif 5, yaitu Y sama dengan min X min 5. Nah, sehingga gambarnya seperti pada video ini, di mana yang garis biru itu merupakan garis singgung dengan nilai M-nya positif, dan yang garis merah itu merupakan garis singgung dengan nilai M itu negatif. Oke, untuk bagian kedua yaitu kita akan membahas tentang elipsoide. Yang pertama yang kita akan bahas adalah luasan putaran, yang kedua luasan berderajat 2, dan yang ketiga adalah sifat sederhana elipsoide. Untuk yang pertama, luasan putaran. Persamaan elipsoida putaran dengan sumbu
X sebagai sumbu putar adalah X kuadrat sama dengan A kuadrat, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elipsoida putaran dengan sumbu Y sebagai sumbu putar adalah X kuadrat plus Z kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Untuk sifat-sifat sederhana elipsoida, elipsoida adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Yang rumusnya adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dengan titik pusat elipsoida adalah 0,0,0. Sumbu X, Y, dan Z adalah sumbu-sumbu simetris yang berturut-turut panjangnya 2A, 2B, dan 2C. Titik puncak elipsoida tersebut adalah A,00, negatif A,00, 0,B,0, 0 negatif B, 0, 0,0, C, dan 0,0, negatif C. Kemudian untuk persamaan bidang singgung pada elipsoida di T, X1, Y1, Z1 adalah X1 kali X per A kuadrat ditambah Y1 kali Y per B kuadrat ditambah Z1 kali Z per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan batas bayangan elipsoida oleh sinar-sinar yang memancar dari T, X1, Y1, Z1 adalah X1 kali X per A kuadrat ditambah Y1 dikali Y per B kuadrat ditambah Z1 kali Z per C kuadrat sama dengan 1 dan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kemudian yang kedua yaitu luasan berderajat 2. Persamaan elipsoida dengan titik pusat di O dan sumbu-sumbunya berimpit dengan sumbu-sumbu koordinat X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Jika A sama dengan B sama dengan C, maka elipsoida tersebut boleh. Kemudian didapatkan jenis elipsoida, yaitu jika A lebih dari B lebih dari C, maka elipsoida tersebut elipsoida triaksial. Kemudian jika A sama dengan B lebih dari C, maka elipsoida tersebut elipsoida oblat. Dan yang terakhir, jika A sama dengan B kurang dari C, maka elipsoida tersebut elipsoida prolat. Oke, yang selanjutnya adalah soal-soal dan penyelesaian. Suatu elips dengan persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat plus 4Z kuadrat min 16 sama dengan 0 diputar mengelilingi sumbu X. Tentukan persamaan elipsoida putaran yang terbentuk. Misalkan T yaitu X0, Y0, Z0. Sebarang titik pada elips. Maka harus dipenuhi. Yang pertama itu Y sama dengan 0. Y0 sama dengan 0. Y0 sama dengan 0 kita gunakan jadi persamaan 49. Yang kedua yaitu X0 kuadrat plus 4Z0 kuadrat min 16 sama dengan 0. Sebut saja menjadi persamaan ke-50. Kita blok dulu, nanti akan kita gunakan lagi.
Yang kedua ya, yang kita akan cari adalah persamaan bidang yang melalui titik T. Dan tegak lurus dengan X. Yaitu X sama dengan X0. Untuk persamaan bola dengan titik pusat di O dan melalui T adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Oke, kita blok dulu untuk persamaan ini. Bersihkan dulu. Kita dapatkan persamaan-persamaan tersebut. Jadi persamaan lingkaran yang melalui T adalah X sama dengan X0, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan X0 kuadrat plus Y0 kuadrat plus Z0 kuadrat. Ya, persamaan itu menjadi kita namai persamaan 52 dan 51. Tidak blok untuk kita gunakan nanti. Dari persamaan-persamaan yang kita sudah peroleh, kita dari persamaan 50 dan 51 diperoleh Z0 kuadrat itu sama dengan 16 dikurangi X kuadrat per 4. Kita blok dulu untuk kita simpan nanti. Substitusikan persamaan yang tadi kita peroleh ke substitusikan Y0 dan X0, Y0 dan Z0 ke persamaan 52. Diperoleh. Kita peroleh tadi kan X0 kuadrat itu sama dengan X kuadrat plus, jadi Z-nya itu jadi 16 min X kuadrat per 4, atau kita bisa tuliskan menjadi X kuadrat plus 4Y kuadrat plus 4X kuadrat itu sama dengan 16. Kita bagi seluruh kedua ruas dengan 16. Yang kita peroleh adalah X kuadrat per 16 plus Y kuadrat plus Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Kita langsung ke GeoGebra. Kita sudah masuk ke GeoGebra yang tiga dimensi kalkulator. Sebelumnya kita masukkan dulu persamaan awalnya, yaitu X kuadrat plus 4Z kuadrat min 16 sama dengan 0. Kita peroleh elips yang ada pada GeoGebra tersebut yang berwarna merah. Kemudian kita masukkan persamaan elipsoida yang kita peroleh tadi, yaitu X kuadrat per 16 plus Y kuadrat min plus Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Kita akan ubah dulu elipsoidanya dengan warna yang lebih terang, hijau.
kita bisa melihat bahwa elipsoida terdapat pada elips yang telah kita buat yang pertama tadi. Kemudian untuk soal yang selanjutnya yaitu tentukan bidang singgung elipsoida 4x kuadrat ditambah 16y kuadrat ditambah 8z kuadrat sama dengan 1 yang sejajar dengan bidang x dikurangi 2y ditambah 2z ditambah 17 sama dengan 0. Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu T untuk x 0, y 0, z 0 suatu titik singgung elipsoida. Maka harus dipenuhi persamaan x 0 kuadrat per 144 tambah y0 kuadrat per 36 tambah z0 kuadrat per 9 sama dengan 1. Kemudian untuk persamaan bidang singgung elipsoida di T yaitu x0 kali x per 144 tambah y0 dikali y per 36 ditambah z0 kali z per 9 sama dengan 1. Untuk persamaan itu ekuivalen dengan persamaan x0 dikali x ditambah 4y0 dikali y ditambah 16 z0 kali z dikurangi 144 sama dengan 0. Kemudian untuk bidang singgung ini harus terimpit dengan persamaan itu x dikurangi 2y dikurangi 2z plus m sama dengan 0. Ini berarti harus dipenuhi untuk x0 per 1 sama dengan 4y0 per negatif 2 sama dengan 16z0 per negatif 2 sama dengan negatif 144 per m sama dengan lambda. Maka 0 sama dengan lambda, kemudian 4y0 per negatif 2 sama dengan lambda itu ekuivalen dengan y0 sama dengan negatif setengah lambda. Kemudian untuk 16, yaitu maaf, z0 harusnya. Kemudian 16z0 per negatif 2 sama dengan lambda, ekuivalen dengan z0 sama dengan negatif 1/8 lambda. Karena T pada elipsoida, maka dipunyai kuadrat per 144 ditambah lambda kuadrat per 4 dikali 36 ditambah lambda kuadrat per 64 kali 9 sama dengan 1. Itu ekuivalen dengan lambda sama dengan plus minus 8. Untuk lambda sama dengan 8, maka akan dipenuhi persamaan itu sehingga peroleh negatif 144 per m sama dengan 8 ekuivalen dengan M sama dengan negatif 18. Kemudian untuk lambda sama dengan negatif 8, maka diperoleh negatif 144 per M sama dengan negatif 8, ekuivalen dengan M sama dengan 18. Jadi nilai M yang diperoleh adalah M sama dengan plus minus 18. Selanjutnya yaitu untuk gambar grafiknya pada GeoGebra yaitu kita ubah dulu menjadi 3D kalkulator. Kemudian kita masukkan persamaan elipsoidanya yaitu x kuadrat per 144 kemudian ditambah y kuadrat per 36 ditambah z kuadrat per 9 sama dengan 1. Sehingga diperoleh gambar grafik elipsoida pada layar, sehingga kemudian kita masukkan persamaan bidang singgungnya, yaitu x dikurangi 2y dikurangi 2z, kemudian kita ambil untuk m-nya plus 18 sehingga sama dengan 0, sehingga diperoleh pada gambar. Kemudian untuk persamaan selanjutnya yaitu kita ambil m-nya negatif 18, sehingga diperoleh persamaan x dikurangi 2y dikurangi 2z dikurangi 18 sama dengan 0. Kemudian terlihat pada grafik persamaan bidang itu menyinggung pada elipsoida.
Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.